Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Zahra. Kali ini saya akan membahas materi akuntansi yang berjudul aset tetap, sumber daya alam, dan aset tidak berwujud. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari aset tetap terlebih dahulu. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang ataupun jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selanjutnya, klasifikasi ataupun bagian dari aset tetap terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama tanah, kedua gedung, ketiga mesin, keempat kendaraan, dan yang terakhir inventaris. Inventaris ini merupakan suatu perlengkapan yang melengkapi isi dari suatu tempat. Dalam aset tetap ini ada yang namanya penyusutan nilai. Penyusutan nilai ini merupakan pengurangan nilai dalam suatu benda. Namun dalam kelima klasifikasi aset tetap ini ada satu yang tidak mengalami penyusutan, yaitu tanah. Kenapa tanah? Ada apa dengan tanah? Jawabannya adalah karena tanah merupakan benda yang tidak bisa hancur ataupun rusak. Bahkan nilai ataupun daya jual tanah ini mampu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, berikut ini ada 2 metode dalam penetapan penyusutan nilai. Yang pertama, metode garis lurus. Arti dari metode garis lurus ini adalah metode perhitungan penyusutan yang dilakukan melalui pembagian harga perolehan yang dikurangi nilai sisa dengan masa manfaat aset. Rumus dari metode garis lurus ini yaitu seperti yang tertera di layar. Nilai aset dikurang dengan nilai sisa, kemudian dibagi dengan masa manfaat. Nilai aset merupakan harga pembelian aset, sedangkan nilai sisa merupakan asumsi nilai aset yang tersisa setelah masa manfaat habis, sedangkan masa manfaat aset adalah jumlah periode penggunaan aset. Sudah tertera di layar contoh dari metode garis lurus. Misalkan sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 100 juta rupiah, memiliki nilai residu sebesar 10 juta dan diprediksi memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Maka berapa beban penyusutan per tahunnya? Tabel di bawah ini merupakan penyelesaian dari soal yang ada di papan tulis. Cara penyelesaiannya seperti rumus yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya nilai aset itu dikurangkan dengan nilai sisa dan dibagi dengan masa manfaat. Nah, di sini harga mesin ini merupakan nilai aset yaitu sebesar 100 juta. Kemudian dikurangkan dengan nilai sisa yaitu residunya sebanyak 10 juta. 100 dikurang 10, 90 juta. Kemudian 90 dibagi dengan masa manfaatnya yaitu tertera di soal selama 5 tahun. Maka seperti yang di tabel, beban penyusutan tahunan yang tahun pertama dapatlah 18 juta. Dan nilai buku akhir itu didapat dari harga nilai aset itu dikurangi dengan beban penyusutan tahunan itu dan menghasilkan 82 juta. Nah, begitu cara pengerjaan seterusnya. Kemudian metode saldo menurun. Artinya adalah metode perhitungan penyusutan yang dilakukan dengan mengalihkan biaya perolehan dengan persentase garis lurus dikali 2. Kemudian yang di bawah ini merupakan rumus dari metode saldo menurun, yaitu biaya perolehan dikali dengan persentase garis lurus dikali 2. Contoh soalnya, misalkan sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 100 juta, memiliki nilai residu 10 juta dengan tingkat penyusutan 40% dan diprediksi memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. Maka berapa beban penyusutan per tahunnya? Nah, tabel ini merupakan jawaban dari contoh soalnya, yaitu cara pengerjaannya seperti yang dirumus, biaya perolehan dikali dengan persentase garis lurus dikali dengan 2. Biaya perolehannya 100 juta, kemudian persentasenya 40 dikali dengan 2,
maka mendapat nilai buku akhir itu sebanyak 80. Kemudian 100 juta nilai buku awal dikurang dengan nilai buku akhir. Itulah bisa menghasilkan beban penyusutan tahunan, yaitu 20 juta. Cara pengerjaan di tahun-tahunnya juga sama, tinggal nilai buku awal dikurang dengan nilai buku akhir, maka hasilnya beban penyusutan tahunan. Bahasan yang ketiga yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan aset yang meliputi seperti tanah, kemudian minyak bumi, gas, mineral, dan pepohonan-pepohonan. Kenapa sumber daya alam ini dikatakan sebagai aset? Jawabannya adalah sumber daya alam ini mampu meningkatkan kebutuhan, kemudian meningkatkan ekonomi negara. Makanya dinamakan aset. Dan pembahasan terakhir adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan hak atau keunggulan dan keuntungan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan atas aset jangka panjang dan tidak memiliki bentuk secara fisik. Contoh dari aset tidak tetap ini seperti yang kami sampaikan di layar, hak paten, hak cipta, dan juga merek suatu barang. Nah, hak paten itu sendiri memiliki arti bahwasanya hak istimewa yang diberikan untuk memproduksi, menjual, ataupun pengendalian lain selama 20 tahun dari tanggal pemberian hak tersebut. Sedangkan hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemilik hak istimewa untuk memproduksi ulang atau menjual hasil karya, uang bernilai seni atau yang dapat dipublikasikan. Contohnya seperti musik, itu sering kita dengar. Dan yang terakhir adalah merek suatu barang. Itu merek itu adalah kalimat, lagu atau simbol yang identik dengan bagian tertentu dari perusahaan atau produknya. Demikianlah penjelasan saya mengenai aset tetap, sumber daya alam, dan aset tidak berwujud. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.